Sonora FM Bangka, ketemu lagi dengan saya Vivi Calvela. Kali ini di samping saya kita kedatangan tamu, ada Grace. Halo, apa kabar Cik Vivi? Iya, Grace ini nama lengkapnya apa Grace? Grace Angelica. Grace, aduh, ya begitu ya, susah banget sih nyebutinnya ya. Iya, kayak harus di-spell satu-satu ya. Okay. Gak dong. Okay. Grace, Yeah. Ini kita tahu Grace ini pernah sebagai Putri Remaja Indonesia tahun berapa waktu itu? Betul, tahun 2018. 2018, Ya, umur lumayan. berapa waktu itu? Waktu itu kalau nggak salah umurku 15-16. Aduh, muda Gue sekali. Ya. Sekarang udah tua. Enggak Sekarang dong. udah berapa? Sekarang 17? 18. 18, udah punya KTP ya. Oh udah dong, kayak pencapaian ya. Oke, Grace, waktu itu gimana sih ceritanya bisa sampai ikut pemilihan Putri Remaja? Awalnya itu memang ada kenalan teman-teman juga yang ternyata ikutan juga di ajang itu. Oke. Kayak wah pengen nih ikutan kayak gini. Soalnya awalnya sebelumnya udah pernah ikut kan ajang pageant. Cuman waktu itu ada satu ajang memang belum menang. Oke. Gitu. Sekarang mau ikutan lagi 2018 pertengahan. Ada ajang Putri Remaja Indonesia. Oke. Akhirnya kepilih untuk mewakili Bangka Belitung waktu itu untuk ke nasional dan puji Tuhan juara 1. Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Ini keren sekali dari Bangka Belitung bisa juara 1 mewakili remaja yang ada di Indonesia. Tuh. Itu tugasnya apa aja? Kemarin ada 4 sih yang kita fokusin. Yang pertama itu untuk anti bullyingnya, kemudian anti narkoba, terus anti pornografi dan juga pariwisatanya. Pariwisata. Selama penugasan jadi Putri Remaja itu yang paling berkesan itu apa? Jadi kita punya satu acara di mana itu kerjasamanya dengan KPAD. Oke. Dan waktu itu kita emang ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi anti bullying. Oke, memkampanyekan itu ya. Betul. Sebenarnya kalau untuk Grace pribadi pernah nggak sih dibully? Pernah dong. Oh pernah ya. Ini hampir banyak anak-anak itu pernah dibully ya. Betul. Ini dibully itu bisa diceritakan nggak sih? Dibully dalam hal apa tuh dulu? Dibully itu kan ada banyak hal ya. Cuman kalau Grace sendiri mungkin dari lingkungan sekolah juga ada beberapa. Mungkin karena awalnya sebelum punya prestasi kali ya memang adalah beberapa yang kurang suka. Kita kan namanya hidup juga nggak melulu ada yang suka dan pasti ada yang nggak suka dong. Terlalu cantik juga salah, terlalu nggak cantik juga salah gitu ya. Kecap ini terlalu cantik salah. Oke, gitu. Ini sekarang ini Grace kegiatannya apa? Sekarang kegiatannya lebih ke fokus untuk kuliah juga, pergi kuliah dan juga ada beberapa job endorsement juga lebih fokusin ke situ sih sekarang. Karena kan lagi pandemi juga. Ini sahabat Sonora FM Bangka mau tahu kuliah di mana? Oh ya, kuliahnya di LSPR Jakarta. Oke, apa tuh LSPR? LSPR itu London School of Public Relations. London dan School. Kebetulan ngambil prodinya ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi ini kedepannya mau jadi apa sih? Cita-citanya? Lebih ke entertain. Oh, entertain. Jadi mau jadi artis? Artis bisa, MC bisa, presenter bisa. Jadi emang pengennya lebih ke entertain. Oke, lebih ke entertain ya memang ya. Grace, kemarin itu kita sempat melihat Grace main sinetron ya? Oh iya. Bisa diceritakan? Oh ya, waktu itu emang dapat kesempatan lagi ada tugas kampus ceritanya. Jadi terpaksa harus ke Jakarta lagi pandemi kayak gitu. Udah deh ikutan casting, penasaran kan dapat atau enggak. Waktu itu castingnya di Trans 7. Nah kebetulan ada sinetron terbaru itu Lady Ojol. Dan puji Tuhannya dapat pemeran utama di situ. Jadi casting dulu baru dapat peran itu. Saya mau dong diiniin satu scene yang pas jadi Lady Ojolnya itu gimana tuh? Ayo. Iya, ada di scene itu yang adegannya kita lagi nganterin penumpang. Nah itu ceritanya saya jadi penumpang deh, saya jadi penumpang. Ayo. Mbak mau kemana Mbak? Saya anterin deh. Mau ke pasar. Oh iya boleh, silakan naik ya Mbak ya. Gitu. Adegan lain lagi yang ngerayu-ngerayu? Enggak ngerayu-ngerayu, enggak ada.
Ini berapa lama itu sinetronnya tayang? Kemarin itu harusnya tayang terus ya, karena dia sinetron. Cuman karena Grace-nya harus balik lagi ke Bangka, karena posisinya juga di sana sendiri waktu itu. Jadi di-cut dulu sekarang. Jadi kemarin baru sempet 2 episode ditayangin Sabtu Minggu di Trans 7. Berarti nanti tunggu lagi sinetron-sinetron yang lainnya dari Grace. Tapi sebenarnya selain itu ada lagi nggak sih yang lain? Kemarin tuh sempet juga main film layar lebar juga, yang film Martabak Bangka. Oh, Martabak. Oh iya. Itu 2018. Iya. Itu baru sih. 2018 ini. Grace ini kan kita tahu mau terjun di dunia entertain ya, ke depannya ya. Dari mungkin ngambil kuliahnya udah di London School, jurusannya juga tadi komunikasi ya. Komunikasi, juga sehari-harinya sebagai selegram. Nah, ini punya nggak sih idolanya itu siapa? Punya. Kalau idolanya sendiri atau role modelnya sendiri, kalau di perfilman yang pasti Michelle Judith. Karena dia udah sering banget memerankan di berbagai film layar lebar. Iya, cantiknya juga mirip sih. Amin. Terus kalau untuk role model di pageant, dunia pageant itu Ariska Putri Pertiwi yang sudah memenangkan ajang Miss Grand International 2016. Siap. Grace ini pernah nggak sih kepikiran pengen jadi bintang video klip gitu ya? Nah, kalau misalnya kita angan-angan, kalau pengen jadi bintang video klip dari semua band itu siapa yang dipilih? Sebenarnya sih banyak ya. Kalau mau band mau banyak. Semuanya semuanya pengen kalau ini. Cuman memang kalau video klip boleh lah. Cuman memang lebih difokusinnya ke acting, acting. Tapi kalau ada yang ini boleh gitu boleh ya. Dong, siap. Boleh tinggal banget. DM aja. DM kan di bawah ini. Di Instagramnya ya, udah gitu aja. Kita tahu terus ini Grace tiap hari sebagai selegram juga ya, banyak terima endosan segala macam gitu ya untuk pekerjaannya. Nah, nanyanya malah yang berbeda. Ini kan sebelah saya ini kan cantik ya, cantik, terus rambutnya panjang, terus kulitnya bagus. Perawatannya seperti apa ya? Kan saya pengen belajar. Perawatannya sih gak ribet-ribet ya. Luluran-luluran di rumah. Yang penting gak sering keluar rumah kalau aku. Nomor 1 luluran. Kalau putihnya ya, karena jangan keluar rumah juga kebetulan. Nomor 2 jangan keluar rumah. Bagi kalian yang pekerja lapangan selesai. Enggak dong, masih ada jalan pintas lain. Pakai sunscreen ya. Terus perawatan sih biasanya kita di The Maris juga. The Maris, Halo Dokter Mary ya. Halo dong. Jadi perawatan terus luluran ya yang sering ya. Iya. Gampang sekali ya ternyata untuk jadi cantik ya. Jadi ayo kita semua yang mau coba. Saya luluran terus setiap hari, tapi masih hitam-hitam gitu. Yang disalahin matahari. Ini karena saya tiap hari kerja ke lapangan gitu ya. Mungkin nggak apa-apa, pekerja keras. Kita kan strong woman semua di situ. Grace, kamu kan udah umur 18 tahun. Baru 18. Baru 18. Udah punya KTP dong? Udah dong. Udah punya cowok belum? Aduh. Sekarang sih lebih fokusin ke karir sama pendidikan dulu ya. Karena kan kalau ada pasangan sekarang kan bakalan pecah konsentrasi juga. Bakal pecah konsentrasi. Jadi jomblo? Single. Single, single. Kalau gitu karena sebelah saya single, ya silakan follow Instagram yang bersangkutan, silakan DM gitu ya. Boleh. Bisa ya? Bisa. Saya cuma bilang aja DM, dibalas atau enggak ya silakan gitu ya. Tergantung dibalas atau enggak. Iya. Kedepan akan ikut lagi nggak sih pemilihan pageant segala macam? Ikut nggak ya? Gimana? Yang pasti sih kalau mau ikut atau enggak pasti masih mau ikut lagi dong. Cuman masih dirahasiakan untuk ajang apanya. Yang pasti prepare dulu yang mateng baru kita fight. Sip. Ini luar biasa banget ya di sebelah saya ini ya. Ini masih muda gitu ya, cita-citanya begitu masih panjang gitu ya. Jalannya masih panjang, tapi sebenarnya udah sukses di usia muda. Amin. Nah kalau ini langsung aja sekalian bertanya, sukses di usia muda, ada kiatnya juga nggak sih?
Sebenarnya kiatnya sih nggak aneh-aneh dan nggak banyak juga ya. Iya. Rajin belajar nggak sih? Rajin belajar, nggak suka bolos gitu? Bolos itu pasti ada bolos lah. Maaf, saya juga ada gitu ya ayah. Cuman yang pasti untuk kiatnya sendiri, balik lagi ke diri kita buat meyakinkan diri kita sendiri gimana kita mau fight, mau maju jadi orang sukses, harus tanemin di mindsetnya dulu. Oke, gitu. dari mindset dulu ya. Oke. Betul. Terus yang lain-lainnya itu lingkungan sekitar gimana? Apakah itu dari orang tua, family mungkin teman-teman, apakah mereka mensupport? Sangat mensupport, sangat mendukung, baik itu dari keluarga maupun teman juga mendukung semua, puji Tuhan. Dan memang dari mereka-mereka inilah jadi Grace-nya sendiri punya keinginan lebih untuk terus maju gitu. Oke, siap. Nah, kita nanya yang lain lagi nih. Tadi kita kan udah nanya tentang seputar perawatan. Nah, sekarang kita kalau nanya sebenarnya baju favoritnya seperti apa sih kalau untuk di rumah sehari-harinya? Sukanya sehari-hari kalau di rumah ya pasti yang santai-santai kayak kaos gitu-gitu. Sebenarnya yang santai aja ya kalau di rumah ya. Kalau pas keluar Tergantung ketemunya sama siapa dulu. Kalau misalnya ada yang formal ya formal. Cuman emang lebih nyamannya ke casual sih. Oke, casual ya. Karena di Instagram juga suka ngeliat yang casual pakai sneaker gitu-gitu ya. Iya, sneaker juga. Ini anak muda banget. Sama dengan aku juga suka sneaker gitu. Iya. Masih awet muda iya, gitu. Saya masih belasan umurnya plus. Ditandain ya bos-bosnya. Iya. Hobinya apa, Grace? Oh ya, untuk hobinya sendiri sih sekarang lagi suka-sukanya ngelukis, terus nyanyi juga walaupun suaranya pas-pasan. Oke, hobi melukis, menyanyi. Sama main musik juga. Sama main musik. Jadi berbau seni semua ya. Iya. Ini hobi atau memang sebenarnya di-create supaya hobi gitu ya? Iya, kan pekerjaannya memang dari selegram gitu ya, terus sekolahnya juga dari komunikasi, kemudian passion kedepannya di entertain, terus sampai hobinya juga menyanyi, melukis, tadi apa satu lagi? Sama main musik, ya. Nge-create. Enggak. Sebenarnya sih semuanya berawal dari hobi ya. Oke. Apalagi pekerjaan, karena kan memang hobi yang dibayar itu kan yang paling enak. Iya betul ya. Bener. Iya, bener enak sih. Iya. Kalau jadi hobi sih. Sekali terima endosan itu berapa duit? Tit. Baiklah, berarti kalau misalnya mau tahu harganya berapa silakan DM sendiri ya. DM aja silakan ini. Kita juga tahu kalau Grace ini menurut salah satu survei kalau dia adalah selegram di Bangka Belitung dengan tingkat engagement yang cukup tinggi. Betul. Gimana perasaannya? Seneng. Yang pasti seneng kok. Cuman memang kalau yang paling tinggi enggak juga, masih banyak kok di luar sana yang lebih lagi. Cuman ya dari kitanya gimana manfaatin platform yang ada yang memang lebih menonjol daripada platform yang lain untuk menghasilkan sesuatu, karya atau apa gitu. Ini sebenarnya Grace ini kerja sendiri atau punya tim? Sendiri ya? Oh. Karena memang dari ini ya, ngedit segala macam sendiri ya? Iya, semua sendiri. Oke, jadi kalau kamu mau jadi artis, kamu mau jadi selegram, kamu harus belajar ngedit. Belajarnya sama kakak kita ya. Nanti belajar sama aku aja. Bisa. Oke, jadi ini yang ditunggu-tunggu ya. Ada nggak yang DM aneh-aneh? Oh iya, kan aku lupa pertanyaannya ya. Karena aku ngirimnya pertanyaan ke ini. Pertanyaannya nggak dikirim. Dikirim lagi. Nah, Grace, ini kan namanya juga di dunia maya gitu ya. Punya followers sekian puluh ribu. Nah, terus hampir tiap hari ngeposting sesuatu dan cukup viral lah ya. Nah, ada nggak sih yang nge-DM aneh-aneh, ngajak kencan atau sesuatu yang tanda kutip lah aneh? Beberapa ada, cuman memang tergantung kitanya mau ditanggepin atau enggak. Kalau Grace sendiri yang udah mulai menyimpang, ya Grace hapus aja DM-nya. Oh, dihapus nggak aja di-blok ya? sih. Oh, nggak di-blok ya? Aman Beruntunglah kalian nggak di-blok ya, apalagi di-report gitu ya? Enggak dong, enggak tega. Iya. Oke, jadi kita mau dengar suara merdu dari Grace dulu ya, kita tantang dong, nyanyi dong. Nanti, karena ini di Sonora FM Bangka, ini
saluran musik gitu ya. Jadi banyak yang dengerin lagu, terus nanti produser bisa ke samping. Satu, dua, Tiga. Oke, kita dengerin suara merdunya. Seperti nadimu yang selalu denyutkan setia, aku bahagia menjadi pemiliknya. Bagaimana bisa aku jatuh cinta berulang kali pada orang yang sama. Terima kasih. Dikit aja ya. Nanti kalau mau dengerin suaranya lain kali, beli albumnya. Oke. Amin, semoga ada albumnya ya di sini. Oke, Grace, kita udah ngomong panjang lebar nih. Nah, ke depan harapan Grace sendiri untuk karirnya seperti apa? Yang pasti harapannya untuk karir Grace ke depan semoga dilancarkan sama Tuhan. Amin. Semoga apapun yang pengen Grace lakukan bisa selalu diberkati juga. Amin. Dan ketika Grace pindah ke Jakarta nanti semoga jobnya mengalir terus. Amin. Amin. Iya, oke. Dan satu lagi nih, kasih bahasanya apa tuh ya, kiat-kiat atau kasih apa tuh buat anak muda sekarang, motivasi lah dikit, kasih motivasi buat anak-anak muda, remaja-remaja. Iya. Untuk semua teman-teman yang ada di luar sana, para remaja di Indonesia, pastinya tetap semangat dalam mengejar cita-cita kalian semua. Apapun halangannya, nikmati selalu prosesnya. Itu yang paling penting. Jadi jangan selalu mengeluh, yang pasti jalannya udah ada, yang pasti kitanya yang mau atau enggak untuk mencapai sesuatu itu. Oke, terima kasih ya Grace untuk hari Sama-sama. ini tamu yang luar biasa, memberikan energi yang luar biasa ke kita, muda, berbakat dan penuh dengan semangat untuk menggapai masa depan tentunya ya. Amin. Terima Amin. kasih, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.